Sukabumi Oreonew.id. Beragam aduan derita pekerja imigran Indonesia ilegal di Timur Tengah terus bergulir sampai ke meja redaksi. Salah satunya adalah aduan datang dari Firman yang beralamat di Kampung Pasir Ipis, RT 038 RW 08 Desa Gunung Buruh, Kecamatan Gunung Buruh, Kabupaten Sukabumi. Ia mengadukan nasib istrinya bernama Melawati yang tersandung perkara hukum di Riyadh, Arab Saudi, Timur Tengah. PT sedang mengurus kepulangan Melawati ke Indonesia, Sukabumi. Pak, informasi dari suaminya Melawati. Saat dikonfirmasi untuk dimintai pertanggungjawaban atas kejadian yang menimpa Melawati di Timur Tengah kepada Haji Deni, selaku koordinator sponsor di Sukabumi yang mewakili PT Anugerah Sumber Rejeki, dia terlihat kaku dan membisu tanpa kata. Mungkin saja dia malu karena terlalu banyak ngumbar janji bahwa pihak PT akan bertanggung jawab untuk mengurus dan memulangkan Melawati ke Sukabumi. Namun faktanya sampai dengan hari ini ucapannya adalah bohong besar. Assalamualaikum Pak Ade. Ini bersama Oreonew Sukabumi kita coba minta keterangan dari pihak Disnaker Kabupaten Sukabumi kaitan dengan banyaknya aduan PMI ilegal yang berada di Timur Tengah. Sekarang mereka tidak bisa pulang. Beragam aduan, kita pun sudah mencoba menghubungi beberapa sponsor yang disebut oleh mereka, namun sponsor itu tidak bertanggung jawab. Kira-kira untuk membantu memulangkan para PMI ilegal itu atau non-prosedural, langkahnya harus ke mana saja kira-kira Pak? Silakan Pak. Untuk langkah itu kan dibuka beberapa akses Pak ya. Sementara menurut Ade, staf bagian pelayanan terpadu satu atap pekerja migran Indonesia di Snaker Trans Kabupaten Sukabumi tersebut, menyarankan untuk mengadu ke portal Peduli WNI Kemenlu yang dilakukan secara online, sekaligus dilengkapi dengan semua data legalitas PMI-nya. Kaitan dengan banyaknya aduan PMI ilegal yang di Timur Tengah. Ditemui di ruang kerjanya, di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Sukabumi, Ade yang membidangi perlindungan perempuan dan khusus anak, pada intinya ia siap membantu untuk memulangkan PMI ilegal yang berada di Timur Tengah. Proses pemulangan itu ia bekerja tidak sendirian. Lembaga DP3A ini bekerja sama dengan para pihak terkait termasuk dengan Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI, yang berkantor di Kebon Pedes. Selain itu ada UPTD untuk menampung pengaduan para PMI. Bagaimana Pak Ajay selaku tokoh di Pokap Sukabumi ini, termasuk tokoh Poskab Sapu Jagat Pusat, menyikapi ragamnya derita aduan rakyat jelata kaitan dengan PMI ilegal itu yang dikirim ke Timur Tengah, seperti apa kira-kira? Menyikapi maraknya aduan derita rakyat jelata, khususnya soal pekerja migran Indonesia itu, menurut Ajay Tim Sapu Jagat Sukabumi, hal itu harus disikapi secara serius oleh para pihak terkait termasuk aparat penegak hukum, yang beberapa bulan kebelakang ini sedang konsen terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang TPPO. Jika para calo PMI itu terbukti melanggar Kepmenaker nomor 260 tahun 2015 tentang pelarangan penempatan PMI pada pengguna perseorangan ke negara kawasan Timur Tengah, berarti mereka para oknum calo dan PT yang memberangkatkan para pekerja migran Indonesia tersebut, telah menabrak aturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Para oknum bisa terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Apalagi kalau PMI itu meninggal dunia bisa dipenjara seumur hidup dan denda miliaran rupiah. Terima kasih sudah menyaksikan kabar terkini. Jangan lupa saksikan terus ragam informasi lainnya di Sukabumi Oreonew.id. Melihat masa depan lebih gemilang. Kami pamit undur dan sampai jumpa.